Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa amalan salihan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, terkhusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah, juga nikmat kita berada di bulan suci Ramadan yang hari ini kita sudah berada di hari yang ke-9. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah dan akan kita tunaikan semuanya mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan atas uswah hasanah kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memuliakan dan kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Husna Komplek CGR 1, para sesepuh, para asatidz dan asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang juga adik-adikku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majlis ini kita buka dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita niatkan untuk kesehatan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita. Apabila ada yang kurang sehat, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang sempurna dan bisa beraktivitas, beribadah jauh lebih baik. Juga kita doakan mereka-mereka yang sedang menunaikan amanah dan tugas dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya. Ala hadhihi niyyah wa kullinatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan suratul Fatihah yang kita baca menjadi doa untuk kita semua. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan bahas tema tentang mentalitas Ramadan, generasi unggulan. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, tepatnya di surat Ali Imran ayat ke-110, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum humul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya,
kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan sebuah gambaran tentang manusia-manusia unggul, manusia-manusia yang terbaik, dan predikat ini langsung Allah yang memberikannya. Jadi kalau ada seorang yang mendapatkan predikat dan yang memberikan predikat itu adalah zat yang maha mulia, maka dapat dipastikan manusia atau kelompok orang itu adalah orang-orang yang terbaik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran bahwa ada prinsip-prinsip yang bisa kita lihat tentang bagaimana generasi yang unggul. Innalillahi. Lanjut aja ya. Lanjut aja, Ustaz. Yang pertama adalah memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan utama keunggulan dalam Islam itu sendiri. Jadi keimanan adalah merupakan fondasi. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakternya adalah beriman. Jadi ketika satu kaum, satu masyarakat dihuni atau dipenuhi oleh orang-orang yang beriman, maka masyarakat itu bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang unggul. Sebab dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman akan selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Ya, kalau sudah Al-Quran yang menjadi rujukan, Sunnah yang menjadi rujukan dasar hukum yang dilakukan atau yang menjadi dasar kehidupan mereka, maka apa yang Allah berikan predikat kepada generasi para sahabat dengan sebutan radhiyallahu anhum wa radu, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini landasan karakter orang-orang atau kelompok manusia yang unggul. Ya, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi setelahku dan berikutnya, atau yang biasa disebut dengan generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Ini adalah kelompok manusia terbaik. Maka kita yang terlahir di akhir zaman ini wajib kita meneladani mereka-mereka yang langsung dapat pembinaan dari Allah melalui wahyu yang diturunkan langsung di hadapan mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka langsung melihat bagaimana qudwah hasanah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai dasar bahwa seorang atau kelompok masyarakat itu unggul adalah mereka memiliki ilmu pengetahuan.
Jadi generasi unggul itu ketika mereka memiliki pengetahuan. Makanya bagaimana para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam digembleng oleh Rasulullah, dibina oleh Rasulullah dengan begitu banyak pengetahuan yang mereka peroleh, baik dari usia yang sudah sepuh, yang masih muda, dapat pembinaan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana di antara generasi sepuh sekalipun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Utsman, dan beberapa sahabat-sahabat yang sepuh sekalipun, mereka memiliki semangat untuk thalabul ilmi. Jadi thalabul ilmi itu ya bukan hanya untuk yang masih usia 30 tahun ke bawah. Ya, 30 tahun ke atas pun juga punya kewajiban untuk tetap thalabul ilmi. Ya, makanya di dalam Islam menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kalau wajib itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Padahal kewajiban kita menuntut ilmu itu dari kapan sampai kapan? Dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya kalau kita belum masuk ke liang lahat, kewajiban melekat kepada kita. Thalabul ilmi tidak pernah hilang. Jadi kalau beralasan saya udah tua, itu bukan alasan untuk tidak menuntut ilmu. Tidak ada alasan lepas dari tanggung jawab untuk menuntut ilmu. Ya. Dan semangat menuntut ilmu ini harus terus kita hidupkan dalam hati kita, dari sabtu sanubari kita yang paling dalam, semangat untuk thalabul ilmi. Kenapa? Begitu banyak sekali keistimewaan orang yang berangkat menuju majlis ilmu. Ya, di antara sekian banyak hadis yang saya sering ulang-ulang itu dalam sebuah sabda Rasul SAW. Qala Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berangkat langkahkan kakinya menuju majlis ilmu, niscaya Allah akan mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan jalannya menuju surga. Kira-kira pengen gak kita dimudahkan jalan menuju surga? Insyaallah pasti kita ingin dimudahkan oleh Allah langkah kita menuju surga. Dan persoalan menuntut ilmu itu tidak ditarget batasannya. Oh, kalau sudah doktor, kalau sudah profesor berhenti. Enggak. Ya, enggak ada perintah berhenti kalau sudah dapat tingkatan tertentu. Ya, sampai orang yang sudah alim al-alamah, tetap kewajiban menuntut ilmu melekat pada dirinya. Maka para sahabat, ya, sekalipun mereka mungkin dari sisi usia sudah lebih tua, kalau ada yang muda dan juga memiliki ilmu lebih dari mereka, mereka akan datang. Contoh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau ingin mendapatkan pengetahuan sekaligus ingin mendapatkan nasihat, beliau datang kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, kepada Ibnu Abbas. Untuk apa? Bertanya. Sampai Umar Ibn Khattab sebagai khalifah saat itu tertidur di depan pintu rumahnya Abdullah bin Abbas. Untuk apa? Bertanya tentang sesuatu. Padahal khalifah. Kira-kira kalau zaman sekarang butuh sama orang, apa yang dilakukan? Perintahkan aja dulu, panggil sebulan datang ke sini. Kalau Umar enggak, beliau datang. Kenapa? Karena dia yang butuh dengan ilmu. Ya, dia datang kepada orang yang lebih muda. Abdullah bin Abbas lebih muda, usianya mungkin separuh umurnya juga tidak. Masih belasan tahun saat itu. Datang kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas untuk bertanya tentang sebuah pengetahuan tentang ilmu. Nah, ini menunjukkan bahwa semangat menuntut ilmu menjadi hal yang sangat penting, dan ini menjadi karakter, ya, menjadi karakter seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka generasi kita harus dimotivasi untuk belajar dan belajar. Sekarang ini telah terjadi pergeseran yang sangat luar biasa. Ya, pergeseran yang luar biasa. Kalau dulu semangat untuk membaca itu luar biasa. Ya, bahkan ada sobekan koran, temu sobekan koran yang bukan koran. Ada koran bekas gitu ya. Ada tulisannya dibaca. Ya. Kenapa? Bisa jadi di situ ada pengetahuan. Sekarang kan Masya Allah, banyak bisa mengakses pengetahuan, tapi yang diakses bukan pengetahuan. Nah, ini kan masalah, gitu ya. Jadi semangat untuk bertolabul ilmi ini udah mulai bergeser. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang pertama kali wahyu diturunkan itu adalah perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintahnya membaca. Membaca itu kan bisa membaca secara harfiah, yaitu kita membaca tulisan. Membaca juga merenungkan, menghayati setiap apa yang ada di muka bumi ini. Ya, dibaca dengan akal, dibaca dengan hati, dibaca dengan rasa. Itu juga sesuatu hal yang masuk kategori membaca. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan motivasi kepada kita tentang bagaimana posisi orang-orang yang punya ilmu atau yang berilmu. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan juga berilmu dengan beberapa derajat jauh lebih tinggi. Makanya orang berilmu itu posisinya jauh lebih tinggi daripada seorang abid, seorang yang ahli ibadah. Dalam satu riwayat Nabi SAW ketika mau masuk Masjidin Nabawi, di pintu masjid ada iblis yang sedang menangis. Ya, ada iblis sedang menangis. Begitu Nabi mau masuk, iblis menangis. Di dalam masjid ada orang yang sedang sholat, di sampingnya tidak jauh ada orang yang sedang tidur. Ditanya oleh Rasul, wahai iblis, kenapa engkau menangis? Kata iblis, aku mau menggoda orang yang sholat, tapi aku takut kepada orang yang tidur. Masya Allah. Ya, Nabi SAW bertanya, kenapa engkau takut kepada orang yang tidur? Padahal yang sedang ingat kepada Allah adalah orang yang sedang sholat. Apa kata iblis? Orang yang sholat itu tidak dengan ilmu, sedangkan orang yang tidur itu adalah seorang yang berilmu. Bayangkan, orang yang tidur punya ilmu, punya karisma, punya izzah, punya keagungan, punya kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai tidurnya pun ditakuti oleh syaitan. Kenapa takut? Sudah menggoda nanti orang yang sedang sholat. Yang berilmu tadi membangun dan memperbaiki sholat orang itu, sehingga sia-sialah pekerjaan syaitan atau iblis yang menggoda sholat seseorang. Ya, bahkan kemudian Nabi menyampaikan, naumul alimi khairun min ibadatil jahil. Tidurnya seorang alim jauh lebih baik daripada ibadahnya seorang yang tidak berilmu. Makanya dalam konteks kita beribadah akan menyempurnakan ibadah kita manakala kita lakukan dengan ilmu. Ya, mau apa saja, mau berwudu harus ada ilmunya enggak? Harus pakai ilmu. Ya, karena kalau wudu nanti cuma cuci tangan, sikunya enggak kering, enggak kena air masih kering, cuci kakinya begitu juga, berarti enggak pakai ilmu. Akhirnya sholatnya menjadi tidak sah. Tapi kalau dengan ilmu dia penuh dengan kehati-hatian, ya, menggunakan airnya tidak boros, ya, karena air banyak, masya Allah, yang terbuang lebih banyak daripada yang terpakai. Ini sudah termasuk min amali syaitan. Kenapa? Boros. Ya kan? Mubadzir itu sesuatu hal yang dilarang
oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan." Kira-kira mau enggak jadi teman syaitan? Enggak. Ya. Sederhana sekali. Ya. Orang buang-buang sesuatu hal yang harusnya tidak dibuang, maka itu termasuk mubadzir. Kita udah rajin sholat, udah rajin puasa, rajin ibadah, ujung-ujungnya jadi temannya syaitan. Kenapa? Mubadzir yang dia lakukan. Makanya saya sering mengingatkan jamaah umroh, kalau saya bawa ya mereka ke restoran, saya nasihatkan, silahkan mau makan apa yang dihidangkan, tapi catatannya tolong yang sudah diambil dihabiskan. Biasanya kalau di hotel-hotel bintang 5 biasa di meja itu tertulis, silahkan dihabiskan, banyak saudara kita yang tidak bisa makan. Maksudnya apa? Jangan sampai makanan disia-siakan. Nah, kita sering mengamati di pesta pernikahan, ya, udah ngambil makanan sepiring penuh, di pojokan sana baru kelihatan tulisannya kambing guling. Wah, begitu lihat kambing guling, nasi yang sudah ambil tadi dengan macam-macam baru separuh masuk di bawah kursi. Dimasukkan di bawah kursi. Ya Allah, tadi semangatnya dia mengambil makanan, ketika ada yang lain dia bergegas diambil lagi yang lain. Rupanya rasanya nggak cocok, nggak habis lagi. Itu nggak usah lah, mungkin kalau makanan yang mewah-mewah, kita sederhana saja. Dapat bagian kalau taklim atau mungkin di mana dapat bagi air minum, ya kita minum separuhnya dibawa pulang kan? Masih ditinggal, suruh ngabisin panitia. Masya Allah, itu mubadzir. Makanya orang-orang di luar sana, bahkan di luar Islam, mereka memberikan contoh justru. Kalau mengambil minum, itu mereka walaupun gelasnya besar, dia ambil sesuai dengan porsi kebutuhannya untuk menghilangkan hausnya. Tapi kalau kita ngambil gelasnya sampai penuh, minumnya seperempat pun juga tidak. Akhirnya tuh air dibuang. Ya Allah, dia merasa mungkin banyak air, padahal itu sudah termasuk tabdzir, ya. Maka kita harus berusaha untuk menjauhi segala hal yang membuat kita diklaim oleh Allah sebagai bagian dari saudara-saudaranya syaitan. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang berthalabul ilmi, dia makin hari makin faham tentang dirinya, ya, tentang siapa Tuhannya, terutama persoalan-persoalan ilmu akidah, ilmu tauhid ini sangat penting. Kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi muda kita, ya, menanamkan tadi akidah itu supaya mereka memiliki benteng yang kuat, ya, supaya anak-anak kita tidak menjadi lemah, ya, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Ya, Allah sudah isyaratkan dalam ayat ini. Jangan sampai, kata Allah, wal yakhsal ladina law taraku, dan hendaknya kalian merasa khawatir, merasa takut jika kalian meninggalkan generasi seperti apa? Di'afa. Di'afa ini kalau kalimat asalnya dhaif, tapi karena banyak kelemahannya maka jadi di'afa. Jangan sampai generasi yang kita tinggalkan kelemahannya terlalu banyak. Ya, kelemahan itu wajar, ya, namanya manusia pasti ada kelemahan. Setiap kita ada kelemahan, tapi jangan sampai kelemahannya banyak gitu. Apa yang harus kita khawatirkan ketika meninggalkan generasi dan mereka dalam keadaan lemah? Lemah yang pertama yaitu dhaful iman, lemah iman. Ini jangan sampai terjadi. Anak-anak kita harus kita pastikan bahwa mereka beriman kepada Allah. Jangan sampai ditanya ada berapa rukun iman, bingung.
Saya pernah lagi mau menerima guru ya di sekolah. Tanya rukun Islam, tanya rukun iman. Betul-betul dia nggak tahu. Wallahu alam apa dia nggak tahu atau dia lupa. Saya bilang, tahu nggak rukun iman? Yang mana ya Pak? Nanya lagi saya, yang mana? Allahu Akbar. Ya, emang nggak pernah diajarin rukun iman. Padahal itu konsep dasar yang harus sudah difahami, diyakini, diimani oleh setiap muslim. Saya bilang, Anda muslim bukan? Iya. Oke, saya tanya dulu sebelum rukun iman, ada berapa rukun Islam? Ada 6 Pak. Rukun Islam 6. Saya bilang, coba sebutkan. Lupa. Allah. Saya tanya, sholat 5 waktu ada berapa jumlah rakaatnya? Bingung. Allah. Ini calon guru Pak. Saya bilang, Anda ini guru yang nanti akan digugu dan ditiru. Tapi pengetahuan dasar tentang Islam, tentang iman kosong. Ini musibah. Bagaimana nanti dia akan mengajar kepada murid-murid, mengajarkan nilai-nilai keimanan? Sebab di dalam Islam pembelajaran itu tidak hanya transfer knowledge, transfer pengetahuan, tapi di sana ada sebuah peran besar yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu mengajarkan nilai-nilai iman. Saya sampaikan, Anda ngajar matematik misalnya, atau ngajar biologi misalnya, ilmu alam, tetap harus kita kaitkan dengan Allah sang pencipta alam semesta. Jangan ilmu alam berdasarkan pengetahuan orang-orang sekuler. Contohnya gimana? Dulu masih SD pernah diajarin Pak, bagaimana terjadinya hujan. Air laut disinarin matahari, menguap, ditiup angin, menggumpal jadi awan, turunlah hujan. Segitunya. Dia tidak libatkan siapa malaikat penurun hujan, siapa yang memerintahkan untuk menurunkan hujan, yang mengatur hujan dan lain sebagainya. Kira-kira hujan ada yang ngatur nggak Pak? Ada yang ngatur. Tahunya dari mana hujan ada yang ngatur? Ya, kadang-kala di sini hujan, belah sono enggak. Sono hujan, di sini enggak. Kan begitu. Sampai ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kebun saya kekeringan. Tapi kebun sebelah saya, teman saya yang tetanggaan kebunnya, turun hujan. Bingung dia kan. Ini kenapa hujan turunnya di sebelah sini? Kebunnya dia enggak kehujanan. Subhanallah. Ya, apa kata Nabi? Apa dosa apa yang telah kau lakukan? Coba bayangkan, apa hubungannya hujan dengan dosa? Maka benar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Istaghfiru rabbakum fa innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin." Bayangkan, ketika terjadi musim kemarau panjang, perbanyak istighfar sebagai perintah dari Allah, istaghfiru rabbakum. Maka apa? Yursilis sama alaikum midrara. Musim kemarau perbanyak istighfar supaya Allah turunkan hujan. Nah, sekarang hujannya turun, kegedean hujan, sampai jadi banjir. Nah, ini juga bisa jadi karena kurang istighfar, kurang bertobat, akhirnya kasih banjir kan, kebanyakan kalau tahu. Nah, maka istighfar itu akan memberikan keseimbangan. Kalau toh turun hujan, hujannya membawa berkah, bukan musibah. Itu. Kenapa? Istighfar. Ini Ustaz, kita nggak istighfar aja turun hujan. Iya, turun hujan bikin banjir, rumah tenggelam. Nah, kenapa? Nggak istighfar. Maka Hasan Al-Basri ketika datang 2 orang suami istri melaporkan, "Wahai Tuan Imam, kami sudah berumah tangga sekian tahun tapi belum dapat keturunan. Mohon petunjuknya, mohon nasihatnya." Kata beliau, perbanyak istighfar, ya, perbanyak istighfar di rumah, silakan pulang.
Dalam kurun sekian waktu datang lagi, alhamdulillah imam, saya sudah hamil, kata istrinya. Masya Allah, dengan istighfar. Datang lagi seorang fakir, wah imam, nasihati saya sudah berusaha, sudah banting tulang, tapi sulit sekali rezeki saya. Kata imam, pulang, perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Beberapa waktu kemudian datang, nyampaikan alhamdulillah Allah sudah membuka pintu-pintu rezeki untuknya. Masya Allah, ya. Banyak persoalan selesai dengan istighfar. Ya. Makanya apalagi di bulan Ramadan, ya. Istighfar ini menjadi salah satu hal yang harus terus kita dawamkan. Kenapa? Target Ramadan ini agar diampuni dosa-dosa kita. Sebab kata Nabi, jumpa dengan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, bahkan makan makanan Ramadan. Apa makanan Ramadan? Lontong sama gorengan. Nah, itu makanan Ramadan. Saya nyiapin iftar, lontongnya nggak ada sama gorengannya. Ustaz, nggak ada lontong. Tanya, ini kan banyak Pak, ada 5 macam nih. Cuma lontong sama gorengan nggak ada. Kata dia, nggak komplit kalau nggak ada. Oh, ini makanan nasional rupanya. Masya Allah, ya. Udah kasih itu 5 lontong. Tanya sama istrinya, udah makan belum? Belum. Udah 5 lontong, belum makan. Rupanya kita kalau belum makan nasi itu belum makan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa ilmu ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, sekaligus menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak-anak kita. Jadi nggak boleh generasi yang kita tinggalkan dalam keadaan lemah iman, dhaful iman. Yang kedua, tidak boleh generasi yang kita tinggalkan dhaful fikri atau dhaful ilmi, lemah ilmunya. Ini tidak boleh. Ya, jangan sampai generasi yang kita tinggalkan lemah ilmunya. Maka tadi salah satu cara mendapatkan ilmu kan membaca, ya, ta'lim, ikut kajian, belajar, seminar, ya. Sekarang ini banyak sekali, ada yang online, ada yang offline, macam-macam sekarang untuk bisa mendapatkan ilmu. Dan rasa-rasanya sudah tidak ada lagi rukhsah untuk tidak menuntut ilmu. Ya, tidak ada lagi rukhsah. Kalau zaman dulu rukhsahnya banyak. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada rukhsah lagi. Mau pergi kemana mudah sekarang fasilitasnya. Mau di tempat seperti apa, sekarang pun juga banyak tempat untuk menuntut ilmu. Ya, tinggal kita mau apa enggak. Ya. Itu pertanyaan, kita mau enggak kita menuntut ilmu, talabul ilmi. Ya. Yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang juga tidak boleh terjadi pada generasi yang kita tinggalkan, dhaful jismi, lemah fisiknya. Sekarang anak-anak kita olahraganya jempol sama telunjuk doang. Betul enggak? Dari pagi sampai siang sampai sore lagi liburan, jempolnya sama telunjuknya, olahraga terus. Ya. Masya Allah. Fisiknya badannya lemah, malamnya begadang, paginya kayak orang sempoyongan, ya, tidak stabil fisiknya, ya. Dan ini kalau sudah kondisi seperti itu sangat mudah terpacu dan terpicu hal-hal yang negatif. Makanya sedapat mungkin kita batasi pergaulan anak-anak kita, kecuali pergaulan dalam kebaikan. Ya, kalau untuk hanya sekedar hura-hura di jalan yang bahkan menimbulkan mudarat, bahaya, tawuran. Dan sekarang orang anak-anak tawuran itu bukan ya sekedar fisik dalam bentuk tangan kosong, ya, sepatu pakai celurit, ya, dan sudah tidak ada lagi rasa belas kasihan. Lawannya walaupun mungkin masih anak-anak kecil, habis loh. Ya, saya beberapa hari dapat kiriman video itu, wallahu alam di mana, ada yang nyebutkan di Jakarta, ada di mana. Itu ada anak yang sudah dibacok pakai celurit, udah kejar-kejar gitu masih dibacok lagi, dan itu divideokan.
Bayangkan, ya, udah tidak ada rahmat lagi di dalam hatinya. Kenapa? Tercerabutnya nilai-nilai akhlak, nilai-nilai belas kasihan di dalam diri seseorang. Ini bisa jadi dari rumah yang juga tidak ada rahmatnya. Ya, tidak mungkin. Kalau di rumah tangga, keluarga itu masih penuh dengan rahmat dan kasih sayang, anak akan pasti terbawa, tersirami rahmat. Tapi kalau sudah tidak ada, orang tuanya ya tidak memberikan contoh bagaimana belas kasihan kepada sesama, akan hilang pada anak. Ya, saya pernah pulang dari Condet mau ke rumah, sampai di depan naga itu, apa naga itu? Ya, anak-anak tawuran. Karena macet, saya berhenti kan. Samping saya ada petugas keamanan. Begitu tawuran anak-anak, tiba-tiba samurai Pak lewat di depan saya. Wah, samurai dilempar gitu untuk ngejar karena ada yang lari depan. Paksa dia nggak pikir, mungkin bisa kena orang yang tidak bersalah dan sebagainya. Yang lucu, ini petugas keamanan bukannya gimana bubarin kan, dia kan bawa pistol. Minimal bunyiin pistol kayak itu, tuh, gitu. Nggak tahu kalau isinya air. Ya Pak, mungkin tidak ditembakin. Berikan peringatan, ini malah masuk belok, udah tinggalkan begitu saja. Allahu Akbar. Saya bilang, ini kalau saya teriak pun juga nggak akan didengar oleh mereka. Ya, woi berhenti nggak akan, karena mereka sudah hatinya panas, mudah tersulut. Kalau lihat musuhnya, udah pengennya membantai aja. Naudzubillah. Ini adalah sikap dan perilaku yang jauh dari rahmat. Boleh jadi karena mungkin juga sebagai orang tua tidak mendoakan anaknya. Ya, makanya doa ini Pak perlu. Ya, Rabbi habli minas sholihin. Kita ulang-ulang habis sholat atau di sujud terakhir, doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Jangan sampai anak-anak terlepas dari doa orang tuanya. Ya, jangan sampai anak terlepas dari doa orang tua. Para nabi memberikan contoh kepada kita. Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau mendoakan keturunannya. Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah. Didoakan generasinya. Kalau kita tidak lagi mendoakan, masalahnya bagaimana mau mendoakan? Dia juga tidak sholat orang tuanya. Iya kan? Sekarang yang sholat dengan yang nggak sholat kira-kira banyakan yang mana? Sholat. Ya? Kalau di sini banyakan yang sholat. Tempat lain kira-kira yang nggak sholat berapa persen kira-kira? Yang sholat berapa persen? Ini problem juga. Ya, makanya ya kita selaku orang-orang yang beriman, insyaallah doakan anak-anak kita. Ya, bahkan para nabi ketika mereka sudah usia senja, usia 60, 70, dikumpulkan anak-anaknya. Nah, sini nah. Apa ya sini? Tanya, ma ta'buduna min ba'di? Siapa yang akan kau sembah kalau bapak sudah meninggal? Kenapa bertanya begitu? Karena orang tua bertanggung jawab jangan sampai anak ini setelah meninggal bapaknya melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh Allah, perbuatan syirik, perbuatan kekufuran dan lain sebagainya. Para nabi wanti-wanti jangan sampai begitu ditinggalkan anak-anak ini tidak mengenal siapa Tuhan mereka. Maka kita tanya, kamu tahu siapa Allah? Allah itu apa Pak? Ini PR besar nih. Ditanya siapa? Kamu tahu Allah? Siapa Pak? Allah. Kamu tahu sifat-sifat Allah? Jangankan sifat, namanya saja dia hampir-hampir tidak tahu. Ya, sama ketika saya sebuah rumah sakit, ada orang minta tolong, Ustaz suami saya ini sedang sakit parah. Akhirnya saya tengok. Begitu saya tengok memang udah parah betul. Setelah saya doakan, saya pamit dulu ya. Si anak saya panggil, mana anaknya Bu? Itu Ustaz di belakang, di luar kamar. Rupanya lagi main gitar. Bapaknya lagi sakit. Allah, Dek, sini berwudu, ambil Quran atau di handphone tuh ada kan Al-Quran aplikasi, buka, baca nih Quran sini, baca Yasin. Yasin apaan Pak?
Yasin apaan? Kau bisa baca Yasin kan? Enggak. Fatihah? Yang mana Pak? Astagfirullahaladzim. Ini kalau saya lama di situ panas ubun-ubun saya. Tanya Fatihah aja tak tahu. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ini betapa menyesalnya nih bapaknya kelak nih kalau kemudian tahu anaknya ini hafal Fatihah juga enggak. Saya bilang kamu sholat enggak? Enggak. Astagfirullahaladzim. Saya bilang cuma mengelus dada. Ya karena saya ada keperluan saya tinggalkan. Baru sampai di Cililitan telepon Ustaz, bapak saya udah kejang-kejang. Bukan kejang-kejang, itu sedang nazak sakaratul maut. Balik lagi. Begitu balik udah meninggal. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai terjadi pada diri kita. Meninggalkan anak-anak imannya lemah, pengetahuannya lemah, fisiknya lemah, ya. Bahkan Nabi sudah mengingatkan supaya anak-anak kita tuh kuat fisiknya. Ada 3 olahraga ini ibadah. Olahraga apa? Berkuda. Ada kuda di sini. Ya, kuda-kudaan ada. Ya, kuda beneran susah ya. Ada di sini Sukamaju Baru, Pak. Ya, Sukamaju Baru ada di RW 9 Satromi. Ya, kalau mau sana berlatih kuda itu sunnah, Pak. Ya, yang kedua apa olahraga yang dianjurkan Nabi? Ya, memanah. Ya, rimah kata Nabi. Ya, berkuda, memanah, apalagi yang ketiga? Berenang, sibahah, berenang. Ini menjadi apa namanya? 3 olahraga ini menjadi hal yang sangat penting. Dan sekarang ditemukan sekian banyak keistimewaan orang yang berenang. Dulu kita belum ada kolam renang mungkin Pak ya. Renangnya kalau nggak di laut di kali. Saya di Sulawesi kan tinggal lama di sana. Berenang tuh di kali Pak, melawan arus. Gitu. Kalau nggak di laut. Cuma kalau di laut harus agak hati-hati, banyak ubur-ubur misalnya. Gitu. Naik dari laut, badan penuh gatal semua. Pernah sekali saya kena ubur-ubur. Gitu. Renang Pak, Masya Allah. Itu kalau di laut nggak punya gaya pun insya Allah aman. Ya, kalau di kolam renang harus punya gaya, minimal gaya kupu-kupu atau gaya punggung. Kalau gaya batu pasti tenggelam. Kalau di laut ya insya Allah aman, apalagi di laut mati. Saya ajak jamaah berenang di laut mati. Ustaz bisa berenang? Saya bilang saya nggak punya gaya. Gaya cuma satu, gaya batu. Tapi nggak tenggelam. Kenapa? Karena kadar garamnya tinggi di sana. Nah, sehingga aman insya Allah ya. Bahkan waktu Gus belum jadi presiden, beliau berenang di laut mati. Saya diceritain sama masyarakat aman Yordania. Oh presiden kamu dulu di sini tadi berenang. Oh Masya Allah. Ya. Nah, jadi berenang itu juga termasuk menguatkan fisik anak-anak kita, generasi kita. Jangan sampai mereka menjadi generasi yang lemah. Ya, pagi habis subuh tidur, ya Allah. Ya, padahal harus mereka bergerak. Ya, olahraga, lari lah paling tidak. Ya, supaya fisik mereka kuat. Anak-anak Palestina, anak-anak muda, Masya Allah, ya, dilatih fisiknya, mentalnya, keimanannya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sabar. Ya, karena orang yang kuat itu kan orang yang sabar. Ya. Ya, jadi orang yang kuat itu adalah orang yang sabar. Sabar dari apa? Dari berbagai macam ujian. Anak sekarang baru dikatain, ya cuma ditelunjukin gini Pak. Saya nggak tahu itu artinya apa. Ya dari tengah diangkat gitu. Langsung ambil. Nah, cuma diginiin doang Pak. Saya tanyakan anak, maksudnya ini apa sih? Dia ngeledek Pak Ustadz nih. Ya ngeledek. Terus sakit kamu kalau diginiin? Sakit nih. Ya Allah. Cuma dengan gini aja sakit. Saya bilang kamu terlalu cemen kalau kata anak muda. Cuma diginiin aja. Marah. Ya kalau kamu giniin lagi. Ya. Ternyata rentan jiwanya. Ya, diucapkan kata-kata sedikit yang apa mungkin ya menyinggung, wah mudah banget tersinggung. Ya, ini namanya jiwa yang rentan, rapuh. Ya, tidak punya pertahanan. Ya, mentalnya mudah terprovokasi. Pikirannya mudah terkooptasi dengan pemikiran
mungkin kakak-kakak alumninya. Kan tawuran itu biasa dimobilisasi oleh alumni. Murid saya di sekolah itu pernah ada yang mau ikut tawuran. Kamu ikut siapa? Ada alumni Pak. Alumni siapa? Alumni dulu di SMP sono Pak. Allah, panggil. Dia pengaruhi teman-temannya, adik-adik kelas, ya, supaya apa? Supaya ikut dengan dia. Diprogram oleh dia. Nanti jam sekian kumpul di sini, ya. Alat-alatnya kumpulkan di sini. Alhamdulillah, ada yang membaca informasi itu, akhirnya dibubarkan. Kenapa? Karena mentalnya lemah. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, juga yang tidak boleh lemah pada anak-anak kita yang kita tinggalkan adalah lemah skillnya, kemampuannya. Ya, kalau tidak punya kemampuan, ini bahaya. Jadi anak kita harus dididik 1-2 kemampuan, apalagi kalau bisa memiliki sekian banyak kemampuan. Biasa disebut dengan multi talent. Apa ini bisa? Saya di sekolah itu ada guru dijuluki nama teman-temannya multi talent. Apa aja? Ya, panahan bisa, olahraga apa bisa gitu. Silat, karate, macam-macam. Termasuk juga menggunakan hadroh gitu ya. Nasyid bisa semuanya. Ini luar biasa. Tapi ketika anak itu sama sekali tidak punya talent, nggak punya kemampuan, nggak punya skill, ini sangat berbahaya. Ya, nanti akan lari kemana-mana hal-hal yang negatif. Ya, sebab nanti akan ambil jalan pintas. Pengen dapat uang, ada motor nganggur, sikat. Itu talentnya dia di situ. Ya, kemampuannya di situ, skillnya di situ. Bagaimana cara dalam 2 menit motor harus sudah dibawa. Ya, sekarang ini kan rentan Pak. Kompleks saya itu dalam 1 hari berapa unit, ya, bahkan digembok sekalipun. Yang mungkin saya pernah cerita, ada teman saya itu saking ikhtiarnya, ini ikhtiar Pak, di zaman sekarang ikhtiar beliau ketika mau parkir motor itu kalau ada tiang besi yang panjang atau pohon, dia bawa rantai, dirantai Pak ban depan ke pohon. Begitu dia datang, yang tertinggal ban depannya doang. Ini orang mengambilnya niat banget, ya, niat banget. Jadi canggih itu orang yang ngambilnya itu. Ditinggalin, masih disisain tuh ban depan aja. Teman saya itu sambil tertawa sambil sedih luar biasa. Kebayang Pak begitu datang, ini ban depan doang. Ini motor saya tadi di sini, kenapa tinggal ban depannya? Ya Allah. Saya pernah nih di masjid di RTM, mau sholat di situ Pak, naik motor sama security-nya. Pak, mohon maaf jangan sholat di sini. Karena Bapak bawa motor. Terus kenapa kalau bawa motor? Nanti takut hilang Pak. Baru kemarin hilang Pak, sekali hilang 4 di halaman masjid. Astagfirullahaladzim. Rupanya ada anak kecil lihat, katanya motor itu dibawanya bukan diambil begitu, dipatahkan stangnya enggak, tapi dimasukin ke mobil box. Masuk ke mobil box 4 langsung, cuma 2 orang, 1 di bawah, 1 di atas. Tidak sampai 5 menit dapat 4, langsung pergi. Masya Allah. Kenapa? Ini orang tidak punya skill dalam hal yang positif. Ya, karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita perlu melatih anak-anak kita. Ya, entah skill berbahasa. Sekarang orang yang menguasai bahasa asing itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah habis belum? Sudah. Udah. Ya, saya tambah sedikit ya. Yang berikutnya juga yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah kemandirian, ya. Jiwa yang penuh dengan kemampuan berwirausaha, gitu ya. Kenapa? Rasulullah itu kan mengajarkan tentang bagaimana seseorang untuk berniaga, berdagang. Dan saya pernah menyaksikan langsung kebiasaan masyarakat Arab itu menanamkan nilai berdagang kepada anak-anaknya. Tahun 2005 itu masih ada pasar seng. Kalau Habib Salim mungkin masih
Pernah dapatin ya, pasar seng. Ya, pasar seng itu bukan banyak senggol. Ya, karena saya pikir karena atapnya seng, karena pasarnya sempit, pengunjungnya banyak, jadi senggol-senggolan pasar seng. Gitu. Saya dapatin di situ ada anak kecil, di depannya ada karung, isinya pulpen, sampingnya ada dus bekas Indomie gitu, kosong. Dia cuma ngomong, ini anak masih umur mungkin baru 3 tahun 4 tahun. Satu real. Saya bilang dia anak kecil loh, dia jarin dagang. Ya, dia jarin dagang, masih kecil, baru 3 atau 4 tahun lah, baru ngomong juga belum jelas, 1 real. Orang beli ada yang 10, ada yang 15, masuk ke situ. Pulpennya cakep-cakep. Masya Allah, ini membuat mental anak itu menjadi kuat dalam bidang usaha. Nanti akan melahirkan generasi yang mampu mencari nafkah, ya, secara personal. Dia bisa berusaha, nggak malu. Saya termasuk orang yang kalau berdagang itu malu, Pak. Dulu itu malu saya kalau namanya berdagang. Nggak tahu, kok ada image yang negatif dalam pikiran saya, berdagang itu sesuatu hal yang membuat saya malu. Bagaimana menghilangkan image itu? Ustadz saya, guru saya, itu beliau punya kebun bawang, Pak. Kalau di sini makanya di mana? Brebes ya. Punya kebun bawang. Dari kampungnya, beliau ngajar di kampung saya. Bagaimana mendidik murid-muridnya supaya mampu berdagang, hilang image negatif tentang berdagang. Akhirnya bawa berapa karung, saya diajarin. Nah, nanti kamu setiap hari Ahad kamu di pasar ya, tungguin warungnya Pak Ustadz. Kamu di sana jualan bawang. Aduh, dalam hati malu sekali. Bagaimana cara beliau supaya menjadi sesuatu hal yang menyenangkan berdagang? Dipanggilnya ibu-ibu yang mau belanja, dibagi oleh beliau, orang-orang itu ada 20 orang kurang lebih, dibagi uang itu 5.000. Bu, ini uang untuk beli bawang. Ibu mau beli bawang? Iya. Belinya tuh sama anak yang ada di depan warung sana. Saya tidak tahu tuh ustaz saya melakukan itu. Dibagi beberapa puluh orang, 20 mungkin apa 25 orang, dibagi 5.000. Tolong beli bawang di anak sana, Bu. Tapi jangan bergerombol ya, Bu ya. Satu-satu. Datang beli. Dek, beli bawangnya berapa liter? Kalau di sana beli bawang di liter, Pak. Bukan ditimbang kilo. Begitu datang, apa Bu? Beli bawangnya berapa? 5.000 nih 1 liter. Oh, beli 1 liter. Wah, mulai senang tuh. Datang lagi, beli lagi. Laris juga nih. Datang lagi. Bayangkan sampai 25 orang dilayani. Wah, senang. Berdagang enak juga ya. Hari pertama, saya pulang laporan ke guru saya. Ustaz, alhamdulillah habis nih bawang. Wah, kamu ini calon pedagang hebat nih. Dipujinya saya, kamu jadi calon pedagang hebat. Nanti kalau kamu besar jadi pedagang luar biasa. Bayangkan kamu hari pertama aja sudah dapat uang banyak nih. Wah, mulai tumbuh dalam hati saya. Hebat juga jadi pedagang ya. Cepat dapat uang nih. Besok juga sama, pekan berikut. Mau nunggu hari Ahad, lama betul. Ustaz, hari Ahad kapan? Masih 3 hari lagi. Kenapa? Saya mau dagang lagi. Masya Allah. Kasih lagi sama Ustaz saya itu ibu-ibu yang mau beli bawang sana lagi. Habis lagi itu 1 karung. Masya Allah. Mulai berubah tuh pikiran saya. Hari berikutnya, di minggu pekan berikutnya, yang datang makin dikit. Waduh, lewat teman-teman saya. Ini bikin kacau nih teman yang kadang-kadang. Jadi pedagang nih gitu. Bahasanya begitu aja tuh. Jadi pedagang nih itu dalam hati malunya luar biasa. Pulang lapor sama Ustaz, saya nggak mau jadi pedagang lagi. Kenapa? Kata teman-teman saya tadi, saya diledek tuh. Wah, enggak apa-apa, nanti kamu jadi pedagang besar gitu. Masya Allah. Jadi ada sesuatu hal yang perlu kita tanamkan ya, merubah image gitu ya. Mulai ketika anak saya sekolah pun begitu. Ada sekarang itu program market day. Walaupun yang jualan mak-maknya. Ya, sekarang yang heboh mak-maknya. Bukannya dibawa dari rumah dibawain barang gitu buat anak-anak jual di sekolah, yang beli teman-teman. Ini mak-maknya datang, dagangan di tokonya dibawa ke sekolah. Saya bilang nggak apa-apa, tapi yang jualan anaknya supaya terbangun jiwa mentalitas
pedagang. Kenapa kata Nabi? Rezeki manusia itu 80% ada di perdagangan. 20% bagi-bagi PNS, karyawan. Tapi yang 80% ada di perdagangan. Maka beruntunglah kalau Bapak Ibu, anak-anak kita dilatih menjadi pedagang. Insya Allah menjadi orang sukses. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin karena waktu yang membatasi kita, itu dulu yang saya bisa sampaikan. Yang lebihnya mohon dimaafkan, kekurangannya juga demikian. Ada pertanyaan mungkin atau menambahkan? Atau sudah dicukupkan? Nggak ada ya? Baik, cukup ada. Oh enggak, silakan. Menambahkan ya. Menambahkan ini bertanya. Terkadang kita punya anak tuh terlalu apa ya? Untuk menjaga teman-temannya itu ya udah jangan main aja di luar gitu. Jadi main itu di rumah terus itu apakah baik seperti itu? Iya, membatasi anak dalam konteks supaya terhindar dari pergaulan yang kurang baik memang juga hal yang sangat penting. Tetapi juga anak-anak kita harus pandai juga bersosialisasi. Ya, maka kita perlu membantu memilihkan teman yang terbaik. Kita carikan dia teman yang baik. Bagaimana cara memonitoringnya? Mainnya di rumah kita, panggil teman-temannya di rumah. Jadi kita bisa pantau. Misalnya hari Sabtu atau hari Ahad libur, mana teman-teman mana yang baik, sini. Panggil main di sini. Main di rumah. Kita lihat interaksinya bagaimana. Mungkin pembicaraannya, ya, kata-katanya seperti apa. Kita bisa monitoring dan bahkan kita bisa menyampaikan kepada anak-anak yang lain, teman anak kita itu juga kalau ada yang kemudian ucapannya buruk dan lain sebagainya. Karena masya Allah, ucapan itu sangat rentan banget. Ya, sangat rentan sekali. Sekali dengar udah langsung masuk ke dalam pikiran mereka. Ucapan yang buruk dan mereka tidak tahu ucapan itu buruk. Maka kita perlu memonitori